Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah lihat uh, kapan wudu itu wajib, kapan wudu itu sunnah, dan kapan wudu itu mubah. Kita akan lanjutkan yang keempat, kapan hukum wudu itu berlaku makruh. Ini terjadi pada i'adatul wudu qabla adai salatin bil wudu'il awal. Jikalau sudah wudu pertama, kemudian masih ada wudu dan belum menunaikan salat apapun, belum menggunakan wudu itu untuk keperluan apapun, misalnya tidak untuk tawaf, tidak untuk salat, maka mengulangi lagi wudu dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh. Pada pertemuan yang lalu ada kita sebut, kalau sudah ditunaikan salat, umpamanya sudah selesai salat maghrib, nanti mau salat isya, kita sekedar mau memperbaharui wudu karena cinta kepada ibadah dan air pun tersedia, waktu tersedia, itu sunnah. Akan tetapi apabila belum melaksanakan wudu, tadi wudunya lama sebelum salat, menunggu sampai azan, maka tidak diperlukan wudu yang lain, bahkan kalau dilakukan itu hukumnya tidak dianjurkan. Kemudian yang kelima, wudu yang justru hukumnya dilarang, haram, seperti berwudu dengan air yang bukan milik sendiri dan tidak diizinkan oleh pemiliknya. Artinya itu merampas air yang bukan hak kita, atau menggunakannya tanpa izin, maksud, ya. Atau dalam kondisi kita mengasuh anak yatim, ada harta anak yatim bersama kita, umpamanya kita bayar air dengan uang anak yatim, maka air itu hanya boleh digunakan oleh anak yatim. Kita harus beli air sendiri dengan uang kita. Tidak boleh berwudu dengan air anak yatim yang di dalam asuhan kita. Jadi ini dalam kondisi yang lain, mungkin akan ada kajian yang lain bagaimana menggunakan ataupun mengasuh harta anak yatim. Wudunya sah menurut pendapat ulama Syafi'iyah, artinya kita sudah boleh salat. Umpamanya dalam suatu kondisi kita nggak tanya-tanya, ini keran ini dari mana nih, dari rumah mana ditarik keran ini. Waktu biasanya ini kalau kita berkunjung ke suatu kampung untuk menghadiri jenazah, di rumah jenazah itu salatnya di situ, tapi kerannya tidak memadai. Lalu ada di sebelahnya, kita nggak tahu orang punya rumah ada atau tidak, belum jelas izinnya. Maka kalaupun kita berwudu dengan air itu sudah melakukan sesuatu yang terlarang, tetapi wudunya sudah sah, lalu melaksanakan salatnya sah menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain, wudunya pun tidak sah. Berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dibawa ke hadis sana. Di antaranya adalah ulama dalam mazhab Hambali. Siapa saja, kata Rasulullah SAW, melakukan suatu amalan, amalan ibadah yang itu tidak atas petunjuk kita, maka amalan tersebut ditolak, tidak diterima. Nah, ini berhati-hati ketika menggunakan yang bukan milik kita dalam rangka ibadah, baik itu air ataupun hal-hal yang lain, umpamanya pulang kampung, umpamanya ada sarung di situ, ada sajadah di situ, yang tidak jelas siapa pemiliknya, kecuali memang itu musalla ataupun tempat sudah di balai, umpamanya sudah dimaklumi di situ umum punya, maka di situ boleh. Termasuk airnya juga tadi ya. Jadi kalau air tidak jelas, maka wudunya menjadi haram. Tinggal kita tanya kepada orang yang terdekat di situ atau cari yang sudah jelas airnya. Baik, ini tentang hukum-hukum wudu dalam berbagai kondisi.
Baru selanjutnya kita akan masuk ke dalam fardu wudu, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam sebuah hadis yang panjang tentang hijrah, ada orang yang hijrah karena tujuan yang berbeda dengan tujuan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak dapat tujuan hijrah yang utama, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis itu berlaku untuk semua, tidak hanya untuk hijrah saja. Kita tidak bacakan hadisnya karena waktu kita yang terbatas. Untuk semua amalan, ya, umpamanya orang yang tinggal di daerah yang sangat panas. Jadi termasuklah kita di Aceh ini, kadang-kadang ada musim yang sangat panas. Lalu kita pergi ke tempat aliran air di sungai, ya, ataupun di waduk. Kita basah-basahkan diri kita. Secara prosedur yang kita basahi itu semuanya adalah sudah anggota wudhu secara berurutan. Tetapi kita tidak meniatkan untuk wudhu tadi. Umpamanya kita belum tahu itu waktu salat. Ternyata udah selesai semua. Pas balik ke tempat kerumunan orang, bilang, udah wudhu? Nah, belum, tadi basah-basah aja. Ini udah waktu salat ini. Maka niat yang terjadi pada orang tersebut hanya niat untuk basah-basah. Tidak bisa berlaku niat untuk wudhu, walaupun yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sama. Maka ini semua dalam hal ibadah seperti itu. Menyerahkan harta, bisa zakat, bisa wakaf, bisa sedekah biasa. Begitu juga dengan menggunakan air. Mandi begitu juga. Ketika mandi bersuci, membutuhkan kepada niat. Beda dengan mandi yang bukan untuk bersuci. Pokoknya hari Jumat. Secara bersamaan pada waktu itu orang tersebut dalam keadaan hadas besar, janabah. Maka dia hanya boleh berniat untuk mandi besar. Tidak boleh digabung dengan niat mandi sunat Jumat. Kalau dia niat mandi Jumat, lalu dia kemudian belakangan baru teringat, saya berhadas. Itu tidak bisa, dia harus mengulangi lagi. Maka niat itu berlaku sebagaimana yang diniatkan. Itu maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkannya, sesuai dengan asbabul wurud hadis tadi, bahwa orang yang berhijrah itu mendapatkan apa yang dia hijrah. Walaupun nanti belakangan dia bantu Rasulullah juga. Tapi pada waktu awal hatinya itu karena perdagangan dan karena ingin menikahi seorang wanita. Inilah pentingnya niat. Ada juga amalan yang itu bernilai pahala, tetapi dia bukan ibadah mahdah. Maka di situ tidak dibutuhkan niat. Di antaranya adalah membersihkan najis. Teras kita umpamanya ada kotoran hewan yang besar, bukan yang dimaafkan ya, bukan kotoran kecoa, tapi ini kotoran kucing umpamanya atau kotoran tikus. Lalu kemudian sambilan gotong royong atau apa disiram-siram, udah selesai. Itu sudah, kalau air yang ketika disiram tadi air yang suci, maka najis itu sudah hilang, dia sudah tersucikan. Proses taharahnya sudah terjadi, walaupun waktu orang siram tadi tidak ada niat untuk mensucikan dari najis. Sedangkan dalam wudhu ini harus dengan niat. Apa niatnya? Niatnya itu adalah sesuai dengan apa yang dia ingin laksanakan. Maka yang paling utama daripada wudhu itu adalah untuk bolehnya salat fardu. Walaupun nanti kita juga akan salat sunat, maka niatkanlah dalam wudhu itu listibahatis salat fardan alayya. Nawaitul wudu'a fardan alayya. Wudhu yang kita niatkan adalah wudhu fardu. Atau untuk tawaf, atau untuk hal-hal lain yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua kalau nggak salah saya. Hal-hal yang membutuhkan wudhu wajib. Maka kita niatkan itu fardunya, maka otomatis kita bisa gunakan wudhu itu untuk semua keperluan yang fardu dan keperluan yang sunat yang lain. Kapan niat itu kita tancapkan dalam hati kita? Karena mahal niat itu adalah hati. Ini walaupun orang sudah paham, tetap kadang-kadang muncul pertanyaan. Beberapa hari yang lalu ini baru saja terjadi, tapi niat salat. Ketika saya salat berjamaah, jarang-jarang berdampingan dengan beliau. Di pas waktu itu berdampingan dengan beliau,
Beliau lama takbiratul ihramnya, ya saya seperti biasa. Maka sesudah salat beliau bertanya, kiban ron bagada kau non takbir? Lon hanje yan. Rib lon. Maka kemudian yang kan dani dile. Barulah panjang ceritanya. Jadi mahal niat itu adalah hati. Sedangkan lafaz yang kita bantu di lidah kita itu untuk mengontrol supaya hati kita tidak lari. Umpamanya ketika seseorang mau berwudu, ini juga menjadi satu catatan bagi remaja-remaja kita. Ini salah satu niat daripada kajian kita ini kan untuk menyempurnakan amalan ibadah kita sekeluarga besar. Remaja-remaja kita sambil jalan, sambil keluar kuliah atau sambil keluar dari toko, pergi ke tempat wudhu itu masih bicara, masih ngomong dia sesama kawannya. Begapa baju, keran pude baju, lalu raju, terima kasih selesai. Apa mentang sambung ngata buno. Itu dikhawatirkan. Memang hatinya bisa jadi dia berniat ketika dia membasuh wajahnya. Tetapi ketika berbicara masih berlangsung, maka dikhawatirkan hatinya itu tidak terkontrol. Maka diperlukan lafaz niat untuk membantu hati. Ketika nawa itu keluar juga dari lidah, lafaz niat itu pada hakikatnya di hati itu yang harus utama. Bahwa dia ini akan melakukan amalan-amalan wudu, rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnahnya itu yang untuk menghilangkan hadas kecil. Raf'i al-hadas al-asghar atau listibahati as-salah. Atau raf'i hukmil hadas. Karena ada juga orang dalam kondisi tertentu. Bagaimana maksudnya orang dalam kondisi tertentu? Dia senantiasa berhadas kecil. Orang yang bermasalah dengan keluar angin. Tidak bisa dikontrol. Tiaat itu angin. Atau tetesan air seni, air kencingnya juga tidak bisa dikontrol. Apakah karena penyakit atau karena faktor umur, ya, bisa berbagai hal. Dan itu memang sudah terbahas di dalam kitab Silsilatul Baul. Terus menerus keluar air kencing, ada tetesannya yang dia tidak bisa kontrol. Berarti yang diangkat itu sebenarnya bukan hadas. Ketika dia berwudu itu sekedar hukum hadas. Secara hukum, secara hukmi, dia sudah boleh sholat. Dia sudah suci. Walaupun pada hakikatnya dia nggak bisa putus-putus itu, berhadas terus. Kali di angin. Kalau dia ikuti itu, dia tidak akan pernah punya waktu untuk sholat. Maka hukumnya pada waktu itu dia berniat terus dan dia lakukan wudu itu menjelang waktu sholat. Jadi kira-kira tidak ada jeda. Sudah mau azan atau sudah azan, berwudu, menunggu iqamah kalau itu laki-laki, atau kalau perempuan langsung salat, selesai salat, itu sudah selesai wudu dia. Untuk salat berikutnya dia harus wudu yang lain. Tapi untuk salat yang itu, walaupun tadi dia dalam salat itu tangkai debi long angin, tangkai debi long, itu tidak ada masalah. Maka niat itu adalah mengangkat hukum hadas bagi orang tersebut. Walaupun pada dasarnya hadasnya tidak terangkat. Kapan diucapkan ataupun kapan dalam hatinya itu muncul niat tersebut? Ketika rukun pertama. Nah, ini yang ada perbedaan ya, antara beberapa ulama. Kita sebutkan pada pertemuan yang kedua juga kalau nggak salah. Kita berusaha kalau bisa berwudu sempurna yang ada semua pandangan ulama di situ, kita lakukan. Tapi seminimal-minimalnya wudu kita itu harus sah menurut pandangan ulama yang sudah terbiasa di lingkungan kita. Dan itu adalah pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i berdasarkan dalil-dalil mereka. Jadi mereka sudah mengedepankan dalil-dalil begini wudu yang sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Sekurang-kurangnya itu kita jaga. Dan menurut mazhab Syafi'i, sesudah niat rukunnya adalah membasuh wajah. Dan itu berarti niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Amalan pertama yang secara fisik, ya, secara anggota yang bukan amalan hati, itu adalah membasuh wajah, berarti amalan niatnya adalah bersama dengan membasuh wajah. Kalau mau mengamalkan menurut mazhab Hambali dan menurut mazhab ada mazhab yang lain juga, itu ketika berkumur-kumur. Karena menurut pandangan sebagian ulama, berkumur-kumur itu juga rukun. Nah, ini sekaligus menjelaskan lagi pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh salah seorang pendengar kita. Bagaimana hukum berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung? Kalau saya itu dulu pertanyaannya. Dulu sudah saya jawab sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Sah
wudunya kalau dia tidak berkumur-kumur dan tidak menaikkan air ke hidung. Tapi kalau kita mau berwudu sempurna umpamanya, ya, tidak ada ketinggalan dari pandangan ulama manapun, maka berkumur-kumur itu wajib menurut sebagian ulama. Berarti niatnya ketika berkumur-kumur itu. Karena itu sudah rukun. Sesudah berkumur-kumur, naikkan air ke hidung juga itu wajib. Karena dalil yang mereka pahami, Rasulullah menyuruh, dan sahabat-sahabat yang lain juga tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung. Wallahu alam. Kalau dari segi perbedaan pendapat, kita tidak akan pernah selesaikan lagi. Mau cari tahu sebenarnya bagaimana sebenarnya, dua-duanya benar. Tidak ada sebenarnya. Semuanya adalah sebenarnya. Maka kita sebutkan dengan wallahu alam. Kemudian sesudah niat tadi adalah membasuh wajah. Al-Quran mengatakan faghsilu wujuhakum. Al-Maidah ayat 6. Apa itu faghsilu? Basuhlah wajah-wajah kalian. Apa arti basuh? Air itu sesudah kita tampung di tangan kita, baik itu 2 tangan ataupun 1 tangan, tergantung kalau model pakai tuang, sebelah tangan untuk menuang, sebelah tangan untuk menampung, ada tergenang airnya. Ada tergenang airnya di tangan kita, lalu kita tumpahkan ke wajah kita, maka itu disebut dengan basuh. Menyirami. Apalagi bahasa lain-lainnya, basuh, siram, cuci. Cuci. Itu makna daripada ghaslu. Jadi harus ada. Kalau sekedar basah saja airnya sudah hilang, tidak ada lagi genangannya, itu tidak bisa, bukan basuh namanya. Itu usap, maka tidak sah sebagai rukun wudu. Makanya yang saya katakan tadi, kadang-kadang anak muda itu, anak muda atau siapa saja, nggak mesti anak muda ya, orang lalai sambilan, berwudunya sambilan, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak memberikan perhatian penuh ketika berwudu. Kita nggak yakin apakah betul ada air yang tergenang ketika kita angkat ke ini, atau jangan-jangan dia udah duluan tumpah karena nggak sadar, sambil angkat tangannya udah duluan tumpah, maka ketika sampai dia ke wajah tidak ada lagi air yang tinggal di sini. Hanya basahan wajah saja, itu namanya usap. Itu famsahu. Dan itu tidak sah untuk wudu kita. Tidak sah untuk rukun wajah. Faghsilu wujuhakum. Yang mana yang disebutkan dengan wajah? Nah, wajah. Nah, ini kita kalau yang sudah rontok rambut tidak bisa lagi jadi standar. Yang jadi standar ya orang yang masih normal. Batas awal tumbuh rambut, ya, batas pertama tumbuh rambut itu adalah batas wajah. Tetapi tidak memungkinkan kita mulai pas di batas itu. Karena akan membuat kita tidak bisa yakin apakah kena semua wajah. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita pastikan untuk semua anak keluarga kita, cucu-cucu kita, atau bahkan orang tua kita. Nggak tahu, kita mungkin sempat belajar lebih, mungkin orang tua atau pakcik, makcik kita mungkin tidak sempat belajar lebih. Nah, kita bisa mengajarkan mereka atau saling memberikan nasihat. Maka satu-satunya cara untuk memastikan bahwa batas-batas wajah kena, harus lewat sedikit ke atasnya. Ini batas atas. Batas bawahnya adalah tulang dagu. Sama juga, berarti harus lewat juga. Jadi kita harus memastikan tangan kita itu meraba wajah ini, kena tulang ini dan lewat. Kalau nggak lewat, bagaimana kita cari garis pas ini, garis wajah ini? Nah, jadi nggak bisa kita cari garis pas. Ini atas dan bawah. Kemudian batas kiri kanan atau batas lebarnya adalah dari lemak telinga ini kanan ke kiri. Begitu juga, artinya nggak ada yang bisa memastikan garis wajah itu, melainkan kita harus juga kena sebahagian telinga ini. Maka kita mulai dari pas di wajah, jadi supaya kita kenakan air wudhu yang pertama itu memang di anggota wudhu yang utama, wajah. Jangan dulu di tempat yang perbatasan tadi. Berarti nanti jangan-jangan kena duluan kepala, dari kepala baru turun ke wajah, atau kena di telinga, baru dari telinga. Jangan seperti itu. Jadi kenakan dulu di wajah, baru jangan lepas. Air yang tadinya sudah tergenang, turunkan tumpahkan ke wajah, jangan pernah dilepas, karena kalau dilepas, berarti kan tidak ada lagi sisa air di sini. Baru kena sebahagian muka, lalu kita lepas, ketika kita mau basuh lagi yang lain, itu sudah jadi usap juga nanti dia. Tidak ada lagi air. Jadi kalau bersambung terus, maka itu tidak ada masalah. Bersambung terus ini, kita pastikan dulu tulang-tulang ini terkena semua,
Lalu kemudian yang seluk-seluknya, seluk mata ini, lekuk, lekuk mata, kemudian apa namanya, permukaan hidung, semua yang sifatnya permukaan itu harus kena. Maka bibir jangan dikatup. Walaupun dalam berpuasa Ramadan, bibir tetap jangan dikatup. Dalam keadaan normal wajah kita, bibir seperti ini, permukaan bibir itu harus kena seluruhnya. Apalagi kalau kita tadi ikut yang pendapat ulama yang mengatakan kumur-kumur juga wajib ya. Jadi kenakan itu seluruhnya, kemudian pastikan yang lekuk-lekuk, kelopak mata, rambut yang tumbuh di antara telinga dan pipi ini, apa kita sebut jambang itu, arid, kalau bahasa Arabnya arid, itu juga harus basah. Nah, kalau orang punya kumis dan jenggot lebat, ya, pada dasarnya sunnahnya kumis itu kan harus dirampingkan, harus digunting, bukan dicukur ya, digunting. Sedangkan jenggot dibiarkan dengan dirapikan dan dipelihara. Ukuran kalau masih terlihat kulit di sela-sela, ya, maka dia harus usahakan itu sampai ke kulit. Nah, kulit di kumisnya dan kulit di jenggotnya. Tapi kalau memang sudah sangat lebat, ya ada orang mungkin penuh ini seluruhnya, yang kalau kita berhadapan berbicara secara normal jarak dekat itu tidak nampak lagi kulitnya, maka orang itu ketika berwudu tidak wajib lagi sampai ke kulitnya. Nah, dia cukup permukaan jenggotnya saja dan permukaan kumisnya saja. Nah, katakanlah dia tidak mau menggunting kumisnya, dia biarkan kumisnya, maka pastikan itu harus kena permukaan hidung. Tidak ke dalam, tapi permukaan yang nampak, seperti permukaan bibir juga. Kemudian dipastikan juga tadi, ini bagi yang pakai kosmetik ataupun obat, umpamanya ketika apa terlalu panas kan ada juga, walaupun laki-laki mungkin melapisi wajahnya dengan lapisan tertentu. Nah, itu harus dihilangkan dulu sebelum wudhu. Karena kalau dengan wudhu itu langsung ditempelkan airnya, air itu menjadi air yang tetap suci tapi tidak lagi mensucikan. Hukumnya sama seperti hukum air teh, air kopi. Nah, ini air bedak namanya, air lipstik, air ini karena dia sudah bercampur. Nah, walaupun tidak sampai berubah warnanya, karena ukurannya kecil, ya, ukuran kita segenggam, apa namanya ini, semut satu telapak tangan kita saja. Jadi sudah hilang itu semuanya. Karena itu bukan natural, itu hasil daripada perbuatan kita. Berbeda dengan debu-debu yang natural. Kita memang kerjanya di perjalanan terus dengan sepeda motor. Ya. Ada tempelan-tempelan debu di sini. Nah, itu natural. Itu perkara yang dimaafkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut dengan umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Hal-hal yang sudah terus-menerus terjadi dan sulit kita hindari, maka syariat meringankan dalam perkara itu. Debu-debu yang biasa, silakan saja langsung terus berwudu. Tapi kalau dia kerja umpamanya mengecat atau pekerjaan lain yang kira-kira itu ada tempelan lemak dan sebagainya, lilin apa saja, maka itu harus dihilangkan dulu. Maksudnya tadi lipstik, bedak, apa saja. Kemudian ini kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya, karena nanti kita akan berhenti langsung ketika Isya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tidak akan berhenti. Rukun berikutnya adalah ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Karena tadi kita waktu settingnya agak lambat, jadi terlambat mulai. Ternyata sudah azan Isya. Tidak ada masalah, kita selesaikan dulu beberapa rukun ini. Mencuci kedua tangan sampai 2 siku. Ini yang wajib-wajib satu kali saja semuanya. Ya. Wajah 1 kali, tangan sampai siku juga 1 kali. Nah, sama juga, kalau umpamanya di keran, kita mulai langsung dari ujung jari-jari sampai ke siku. Kalau kita mau ikut pandangan ulama yang sempurna, maka harus digosok. Tidak boleh tahan saja dia. Kalau tahan saja di keran, sudah sah menurut sebagian ulama, tapi tidak sah menurut ulama yang lain. Dia harus ada gosokannya. Nah, ya. Dan kita pastikan semuanya terkena air. Maka
tangan yang ini kita kan tidak memulai dari yang sunat tadi, tidak cuci pergelangan tangan. Kita bahas dulu yang fardu-fardu. Yang untuk memastikan di sini seluruh airnya terkena, maka punggung tangan kiri menggosok perut yang telapak yang kiri menggosok punggung yang kanan, kemudian juga sebaliknya. Apakah boleh dibalik dari siku ke ujung jari? Ya, ada pendapat yang mengatakan boleh, tetapi berhati-hati, mungkin lebih indah kalau memang tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, lebih baik dari ujung jari ke ini. Umpamanya ada masalah itu kalau kesulitan, tempatnya sempit, kerannya sempit, agak sulit umpamanya kalau begini kita, lebih mudah dari siku ke bawah, itu sudah lain masalah. Tapi kalau bisa diutamakan yang dari ujung jari ke siku, kita utamakan dari ujung jari ke siku dengan digosok dan juga melewati. Karena satu-satunya memastikan bahwa garis siku itu terlewati adalah dengan menggosok sebahagian di atas siku, baru balik ke bawah, kemudian ambil air lagi kali kedua, kali ketiga juga, kemudian kalau sekalian dengan sunatnya ya, kita berbicara langsung dengan sekalian sunatnya. Nah, jadi ayatnya masih satu ayat yang sama tadi, Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Dan ini juga termasuk yang pernah ditegur sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bahagian kukunya tidak terkena. Nah, ini yang kuku panjang juga jadi masalah. Itu kalau dia sengaja membiarkan kukunya panjang lalu di situ bersembunyi kotoran atau menebal dia sehingga tidak sampai air, ya, terhalang air dari kulit yang di bawah kuku itu, maka sepanjang itulah dia tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudu, tidak sah salat. Nah, bayangkan kita beribadah tapi kemudian tidak sah hanya gara-gara lalai memotong kuku ataupun membersihkan tanah yang ada, atau hal-hal lain ya. Memasak umpamanya, ketika memasak ada tepung berangkat kekeringan menghalangi air, maka itu jadi masalah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang berikutnya adalah mashur ra'si. Nah, ini baru pakai kalimat atau frasa masaha, bukan ghasala. Dari ayat itu juga wamsahu biru'usikum. Nah, apa itu wamsahu? Sapu atau usap. Nah, ini dia yang tadi airnya tidak tergenang. Di air kita tampung, lalu kemudian kita bawa ke kepala kita. Yang mana kepala? Itulah tempat tumbuh rambut. Yang di atas rambut. Ada ulama yang mengatakan kalau rambut itu di atas kepala, itu langsung ditempelkan sudah cukup. Ditempel, diusap, sudah cukup. Ada yang mengatakan harus diusahakan sampai ke kulit kepalanya, supaya sesuai dengan bunyi ayatnya kepala. Yang jelas, yang sudah pasti tidak boleh, kalau rambutnya itu sudah panjang, maka yang dibasuh rambut yang panjang yang bukan lagi di kepala. Itu tidak akan sah wudunya. Itu sudah jelas tidak sah. Jadi kalau rambut yang bukan lagi di kepala, itu jelas tidak sah. Tapi kalau rambut yang di kepala, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, rambutnya itu masih di kepala, lalu kemudian kita tempelkan seukuran apapun menurut mazhab yang paling ringan itu seukuran apapun sudah cukup. Di atasnya ya seukuran tangan, di atasnya lagi ya dari depan, karena mazhab Hambali itu seluruh kepala. Tarik lagi. Nah, jadi dari belakang balik lagi ke depan. Nah, begitu yang sahabat Rasulullah melihat Rasulullah berwudu, lalu kemudian mereka saling mempraktekkan di antara mereka. Ada yang sambung lagi dengan telinga, ada yang tidak sambung, ambil air baru. Tapi yang sedang kita ceritakan adalah yang fardunya, rukunnya. Jadi sudah niat, wajah, tangan sampai siku, kepala. Kemudian kedua kaki juga kembali kepada mencuci. Wa arjulakum ilal ka'baini, ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu adalah tulang yang timbul. Jadi batas atasnya itu ke situ. Nah, maka kalau tergantung juga keadaannya. Nah, kalau keran kita memudahkan ataupun siraman cidukan kita memudahkan, mulai dari jari-jari kita masukkan kelingking kita ke antara jari-jari itu.
Itu namanya takhlil bainal asabi'. Tadi di tangan juga begitu, takhlil bainal asabi'. Kalau di apa ini juga takhlil bainal lihyah, antara jenggot. Jadi harus dipastikan masuk air ke sela-sela jari kaki itu, sebagaimana juga jari tangan. Sama juga masalah dengan kuku tadi. Harus dijaga betul bahwa tidak ada yang menghalangi. Ya. Di dalam kitab juga dibahas sampai-sampai kalau ada kulit yang tumbuh, saya juga tidak pernah bayangkan itu bagaimana, tapi disebutkan. Kalau ada orang yang kulitnya tumbuh dari bukan anggota wudhu, tapi dia memanjang ataupun melengket sampai ke anggota wudhu. Umpamanya dia kulit dari atas siku tapi sampai ke bawah siku, maka itu harus dibasuh. Itu juga di kaki, umpamanya kulit dari atas mata kaki tapi dia sampai melekat ke bawah mata kaki. Nah, itu juga harus dibasuh. Jadi di mana saja ada luku-luku, kan ada kita dapati orang-orang yang tulangnya itu sudah berbeda dengan keadaan normal. Apa namanya? Tumbuhnya lebih besar ataupun lebih tinggi. Jadi kalau sebatas dia itu masih dalam di bawah mata kaki, maka semuanya harus dipastikan basah. Nah, begitu juga dengan telapak kakinya harus dipastikan basah. Dan yang terakhir yang menjadi fardu wudu ataupun rukun wudu adalah at-tartib. Nah, ini menurut pendapat yang paling sederhana tadi, menurut yang 6 ya. Ya, yang mudah kita amalkan itulah mazhab Syafi'i. Artinya saya sebutkan seperti ini, kadang-kadang orang nanti bertanya, kan tidak mesti beramal dengan mazhab Syafi'i. Betul, tidak mesti. Tetapi yang paling mudah kita tahu, kita tanya kepada guru, kalau kita saling berbeda antara kita, datanya. Kan datanya Mbak Gurenya bermazhab Syafi'i. Yang paling mudah juga rujukan-rujukan bukunya didapati di apa namanya di sekitar kita. Nah, itu adalah mazhab Imam Syafi'i atau mazhab ulama Syafi'iyah, termasuk murid-muridnya itu seperti Imam Nawawi, itu yang paling banyak dibahas di dalam pelajaran-pelajaran di daerah-daerah di pesantren-pesantren. Maka kita ikut seperti itu. Maka 6 sekurang-kurangnya. Tertib. Apa itu tertib? Tidak berselang dia, apa namanya? Tidak bertukar urutannya. Bukan tidak berselang. Kalau tidak berselang itu masalah lain lagi nanti. Itu masalah muwalat. Jadi tertib menurut mazhab Syafi'i itu rukun. Karena ada juga mazhab ulama lain yang mengatakan tidak mesti tertib. Boleh saja seperti dia berenang itu, ya, dia cuci kaki dulu lalu kemudian muka. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i harus seperti urutan ini. Ya, harus dari wajah, lalu kemudian tangan sampai siku, lalu kemudian kepala, lalu kemudian kaki. Nah, seperti itu, maka itu disebut dengan tertib. Berurutan, tidak mendahulukan yang bukan urutannya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai azan di sini, sudah hampir qamat. Insyaallah kalaupun ada pertanyaan kita akan sampaikan dan kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.